Selamat malam Pak Suna, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi tentang instrumen derivatif waran, obligasi konversi, dan sertifikat bukti right. Sebelum saya memulai presentasinya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Indah Tarini, nomor absen 23 sebagai presentator pertama dan moderator, dan rekan saya Kadek Sindu Permana Putra, nomor absen 20 sebagai presentator kedua. Materi pertama akan saya bawakan sendiri di sini. Saya akan menjelaskan tentang instrumen derivatif waran, di mana instrumen derivatif merupakan sekuritas yang nilainya merupakan turunan dari suatu sekuritas lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan. Ada beberapa jenis instrumen derivatif, diantaranya waran. Waran adalah opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, dalam beberapa tahun, penerbitan waran disertakan pada sekuritas lain seperti saham atau obligasi untuk lebih menarik minat pemodal. Waran sering juga disebut sebagai pemanis bagi penerbitan saham atau obligasi. Selanjutnya ada karakteristik waran, di mana ada beberapa karakteristik yang melekat pada bentuk waran antara lain. Yang pertama itu ada masa berlaku waran, di mana masa berlaku ini merupakan batas waktu hak yang ada waran tersebut berakhir. Di Indonesia, pada umumnya waran berlaku selama 3 tahun atau lebih. Jika seorang investor tidak melakukan exercise atas waran yang dimilikinya hingga batas waktu, maka waran tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis. Lalu yang kedua, ada harga pelaksanaan, di mana hak yang dimiliki investor untuk mendapatkan saham atas waran yang dimilikinya tidak gratis, melainkan investor harus mengeluarkan sejumlah dana untuk melaksanakan hal tersebut. Harga pelaksanaan tersebut dilaksanakan sejak awal penerbitan waran. Jadi, exchange price merupakan tiket harga yang mana pemegang waran tersebut dapat membeli saham biasa perusahaan yang menerbitkan waran tersebut. Umumnya, harga pelaksanaan ditetapkan sama atau lebih tinggi daripada harga saham tersebut. Lalu ada masa pelaksanaan hak, di mana sebagai suatu hak untuk mendapatkan saham, pelaksanaan hak tersebut baru dapat dilaksanakan setelah 6 bulan atau lebih setelah dicatatkan. Seorang investor dapat melaksanakan haknya karena mendapat waran sewaktu membeli saham dalam IPO, atau seorang investor melaksanakan haknya setelah membeli waran yang diperdagangkan selama kurun waktu 6 bulan atau lebih sebulan masa experience. Berikutnya ada periode perdagangan, di mana jika pelaksanaan hak dilakukan paling cepat setelah 6 bulan, tidak halnya dengan perdagangan waran, di mana suatu waran dapat diperdagangkan sejak pertama kali diterbitkan atau sejak dicatatkan di bursa. Berikutnya ada rasio pelaksanaan, yang merupakan perbandingan jumlah saham biasa yang dapat diperoleh pada harga pelaksanaan untuk satu atau sejumlah waran. Dengan demikian, dikenal suatu rasio atas pelaksanaan hak tersebut, misalnya rasio 1:1, yang berarti jika investor membeli satu saham maka akan mendapatkan satu waran. Rasio 2:1, yang berarti dua saham mendapatkan satu waran, demikian seterusnya. Berikutnya ada dampak diperdagangkan terpisah, di mana karakteristik ini menandakan bahwa sebagai sebuah surat berharga yang tercatat di bursa, maka waran dapat diperdagangkan terpisah dengan induknya, misalnya saham atau right. Namun jika yang perlu dicatat bahwa waran tidak dapat diterbitkan tersendiri, namun diterbitkan harus melekat pada bursa efek lainnya. Berikutnya ada risiko memiliki waran, di mana jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaannya, investor
tidak akan menukarkan waran yang dimilikinya dengan saham perusahaan, sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli waran tersebut. Contohnya, seorang investor membeli waran di pasar sekunder dengan harga Rp200, serta harga pelaksanaannya Rp1.500. Pada tanggal pelaksanaan, harga saham perusahaan yang dibangkrutkan turun menjadi Rp1.200. Pada saat itu, investor tidak akan menelurkan waran yang dimilikinya, karena ia harus mengeluarkan Rp1.700, di mana Rp1.500 harga pelaksanaan ditambah Rp200 harga waran. Jika ia tidak menukarkan waran yang dimilikinya, maka kerugian yang ditanggung hanya Rp200, yaitu harga beli waran tersebut. Karena sifat waran hampir sama dengan saham dan dapat diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran juga dapat mengalami kerugian atau capital loss jika harga beli waran lebih tinggi daripada harga jualnya. Adapun manfaat dari waran, di mana pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut. Di pasar sekunder, caranya adalah dengan menukarkan waran yang dimiliki ketika harga saham perusahaan tersebut memiliki harga pelaksanaan. Contohnya, jika seorang investor membeli waran pada harga 200 per lembar dengan harga pelaksanaan 1.500 dan pada tanggal pelaksanaan harga saham perusahaan meningkat menjadi 1.800 per saham, maka ia akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harga hanya 1.700, yang artinya 1.500 ditambah 200. Jika ia langsung membeli saham perusahaan tersebut di pasar sekunder, ia harus mengeluarkan 1.800 per saham. Apabila waran diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau capital gain, yaitu apabila harga jual waran tersebut lebih besar daripada harga beli. Adapun konsep penilaian waran, di mana sebagai berikut contohnya, PT Besar menjual 1 lembar obligasi, berikut 20 lembar waran sebagai bonus. Waran ini memiliki IR1, yang artinya 1 lembar waran dapat digunakan untuk membeli 1 lembar saham. Sedangkan IP 2.200 dan waktu jatuh tempo 10 tahun DAD. Obligasi yang dijual menawarkan bunga 8% per tahun dengan pembayaran sekali setahun dengan nilai normal. Lalu ada 100.000 dengan waktu jatuh tempo 20 tahun. Perlu diketahui bahwa obligasi ini harus memberikan bunga 10% per tahun jika dijual tanpa waran. Investor bersedia menerima bunga 8% yang seharusnya 10% karena investor menerima waran, artinya pemodal di pasar akan meminta bunga 10% per tahun untuk obligasi sejenis yang dijual tanpa waran. Misalnya, harga saham perusahaan tersebut hari ini adalah 2.000. Deviasi standar harga saham yaitu 40% per tahun dan suku bunga bebas risiko adalah 6% per tahun. Adapun langkah-langkah menghitung nilai waran sebagai berikut. Harga teoritis obligasi seandainya penjualan tidak disertai 20 waran, bunga sama dengan 10% dikali 100.000 akan mendapatkan hasil 10.000. Berdasarkan konsep penilaian obligasi menggunakan pendekatan discounted cash flow experience value, obligasi adalah present value dari seluruh penghasilan akibat membeli obligasi tersebut. Artinya kita harus mempersenvaluekan seluruh penghasilan bunga selama 20 tahun dan nilai nominal yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu akhir tahun ke-20. Adapun PO sama dengan pendapatan bunga 10% dalam kurung PFAN 10% dikali 20 ditambah nilai normal OBL dalam kurung PF 10% dikali 20, yaitu dimana perhitungannya mendapatkan 10.000 dalam kurung 8
dikali 5136 ditambah 100.000 dalam kurung 0 dikali 1490 yang akan mendapatkan 85136 ditambah 14190, di mana mendapatkan hasil 100.040 harga teoris obligasi yang dijual dengan 20 waran pendapatan bunga sama dengan 8% dikali 100.000 sama dengan 8.000 per tahun. Maka PO sama dengan 8.000 dalam kurung PFAN 10% dikali 20 dalam kurung ditambah 100.000 dalam kurung bukan PF 10% dikali 20 dalam kurung tutup sama dengan mendapatkan hasil 8.000 dikali dalam kurung 8 kali 5136 ditambah 14190, maka mendapatkan hasil 83012. Nilai 20 waran sama dengan 100.040 dikurang 83012 sama dengan 17.028. Sedangkan nilai selembar waran dihitung dengan 17.028 dibagi 20 LP sama dengan mendapatkan 851,4 yang dibulatkan menjadi 850. Lalu ada perhitungan tingkat keuntungan waran, di mana sebagai contoh harga normal obligasi 10.000, bunga obligasi 8% per tahun. Satu lembar obligasi memperoleh 20 lembar waran. Harga saham diasumsikan akan bertumbuh sebesar 10% per tahun. Waran memiliki exchange price atau X sama dengan 22.000. Waran dapat di exchange sebelum akhir tahun ke-10 dalam kurung buka T sama dengan 10 dalam kurung tutup. Harga saham perusahaan saat ini adalah 20.000. Maka penyelesaiannya dari data di atas diketahui bahwa prediksi harga saham 10 tahun mendatang adalah 20.000 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 dalam kurung tutup 10, maka mendapatkan 20.000 dalam kurung buka 2,5937 sama dengan 51.874, di mana pembeli obligasi membayar 10.000 akan memperoleh arus kas masuk sebagai berikut. Bunga obligasi 8% per tahun selama 20 tahun. Keuntungan dari exchange waran pada akhir tahun ke-10 sebesar X dikurang X. Maka X jumlah lembar waran sama dengan 51.874 dikurang 22.000 dikali 20.000 yang mendapatkan hasil 59.7400. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang obligasi konversi, di mana suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Ini merupakan security hibrida, yaitu suatu security yang terdiri dari dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Walaupun demikian, biasanya obligasi konversi ini memiliki tingkat suku bunga kupon yang rendah, di mana pemegang obligasi dianggap telah menerima kompensasi berupa suatu kesempatan untuk menukarkan atau mengkonversikan obligasinya dengan saham biasa dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut dipasarkan. Dari sisi penerbit obligasi konversi, maka keuntungan yang diperolehnya yaitu pembayaran bunga yang lebih rendah, tetapi sebagai kompensasi keuntungan tersebut maka penerbit juga akan mengalami dilusi saham sewaktu pemegang obligasi melakukan konversi obligasi ke saham baru. Berikut ada jenis-jenis obligasi konversi. Yang pertama itu ada obligasi tukar, di mana obligasi tukar adalah suatu obligasi di masa saham yang menjadi aset. Dasar obligasi tersebut adalah merupakan saham dari perusahaan yang beredar dari perusahaan penerbitan obligasi. Lalu yang kedua itu ada obligasi wajib konversi, di mana
Obligasi jangka pendek dan biasanya memiliki imbal hasil tinggi yang wajib dikonversikan menjadi saham, biasa berdasarkan harga pasar yang berlaku pada konversi. Lalu yang ketiga itu ada obligasi konversi bersyarat, di mana obligasi konversi dengan persyaratan bahwa investor hanya diperkenalkan untuk melakukan konversi obligasinya menjadi saham perusahaan apabila harga saham yang berlaku di pasar modal mencapai persentase tertentu di atas harga konversi. Lalu yang terakhir ada obligasi konversi saham preferen, di mana obligasi konversi saham preferen adalah seperti obligasi biasa namun memiliki peningkatan senioritas lebih rendah dalam struktur permodalan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sindu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu manfaat. Bagi investor obligasi konversi ini adalah lebih aman dibandingkan dengan investasi pada saham preferen ataupun saham biasa. Obligasi konversi ini dapat diperdagangkan secara short, sehingga melemahkan nilai pasar suatu saham dan menimbulkan kemungkinan pemegang obligasi untuk mendapatkan saham lebih banyak dengan cara menjual short. Cara ini dikenal sebagai pembiayaan spiral kematian. Pembelian secara serempak terhadap suatu obligasi konversi dan dilakukan penjualan atau short atas saham perusahaan yang menerbitkan obligasi ini adalah merupakan suatu strategi dari hedge fund yang dikenal dengan istilah arbitrasi konversi. Baik, materi selanjutnya yaitu penilaian obligasi. Contoh, selembar obligasi konversi dengan nominal 10.000 dapat ditukar dengan 3 lembar saham penerbit obligasi tersebut. Perusahaan memiliki 1.000 lembar obligasi konversi, sehingga jika semua obligasi dikonversi semua maka akan terdapat tambahan 1.000 lembar obligasi dikali 3 sama dengan 3.000 lembar saham baru. Nilai obligasi konversi pada nilai obligasi dan nilai konversi. Karena pada 1.000 lembar obligasi konversi dengan nilai nominal 10.000, maka nilai hutang perusahaan adalah 10.000. Nilai obligasi pada nilai perusahaan penerbit jika nilai perusahaan obligasi ditambah saham pada saat obligasi jatuh tempo adalah 5.000, sedangkan hutang perusahaan sebesar 10.000, maka perusahaan pada kondisi bangkrut, sehingga pemilik perusahaan harus menyerahkan seluruh perusahaannya kepada kreditur. Nilai pasar obligasi adalah 5 juta. Meskipun nilai buku hutang 10 juta, investor yang bijak tidak akan membeli obligasi tersebut karena tahu bahwa perusahaan hanya mampu membayar 5 juta. Jika nilai perusahaan pada saat jatuh tempo adalah sebesar 10 juta, maka seluruh uang perusahaan menjadi milik pemegang obligasi. Karena perusahaan memiliki hutang sebesar 10 juta, maka nilai obligasi 10 juta. Jika nilai perusahaan pada saat jatuh tempo 20 juta, perusahaan membayar hutang sebesar 10 juta dan sisanya sebesar 10 juta menjadi milik pemegang saham. Kesimpulan, nilai obligasi minimum adalah 0 jika perusahaan tidak ada nilainya sama sekali. Selanjutnya yaitu sertifikat bukti RAIC. RAIC atau sertifikat bukti RAIC adalah efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Emiten akan mengeluarkan saham baru dengan proporsi dan harga tertentu yang sudah ditetapkan. RAIC sesuai dengan UU Pasar Modal didefinisikan sebagai hak memesan efek lebih dahulu pada harga pasar yang sudah ditetapkan selama periode tertentu. RAIC akan diterbitkan pada penawaran umum terbatas atau disebut dengan RAIC issue. RAIC issue merupakan saham baru yang ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Selain itu, RAIC ini juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder dalam periode tertentu. Hak dalam RAIC yang sering disebut sebagai private RAIC yaitu hak
untuk menjaga proporsi kepemilikan saham bagi pemegang saham lama. Misalnya, sebuah perusahaan publik yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dengan dikeluarkannya saham baru, maka mempertahankan proporsi kepemilikan 51 tersebut. Pemerintah memiliki hak untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan agar saham lama yang bertahan kepemilikannya di 51% tersebut. Manfaat REIT. A. Hak istimewa investor. Investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang sudah ditetapkan dengan menukarkan REIT yang dimilikinya. Hal ini bisa kemungkinan investor untuk memperoleh keuntungan dengan membekukan saham baru dengan harga yang lebih murah. Yang B. Bisa diperdagangkan di pasar sekunder. REIT atau sertifikat bukti REIT bisa diperdagangkan pada pasar sekunder, sehingga investor dapat menikmati kapital agen ketika harga jual REIT lebih besar daripada harga belinya. Risiko REIT. Berikut ini beberapa risiko yang dimiliki dari REIT atau sertifikat bukti REIT. 1. Kerugian dari harga beli REIT. Jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaan, maka investor tidak akan mengonversikan REIT tersebut. Sementara investor akan mengalami kerugian atas harga beli REIT tersebut. Contohnya, seorang investor membeli REIT di pasar sekunder dengan harga 300 dengan harga pelaksanaan 2.500. Pada periode pelaksanaan, harga saham tersebut turun menjadi 2.300 per lembar sahamnya. Investor tersebut tentunya tidak akan menukarkan REIT yang dimiliki karena jika dilakukan maka investor akan mengalami kerugian dengan membayar 2.800. Jika pemegang saham tidak menukarkan REIT tersebut, maka akan terjadi dilusi pada kepemilikan atau jumlah saham yang dimiliki akan berkurang secara proporsional. Yang kedua, berisiko mengalami capital loss. REIT bisa diperdagangkan pada pasar sekunder, sehingga investor bisa mengalami kerugian atau capital loss. Hal ini terjadi ketika harga jual dari REIT lebih rendah daripada harga belinya. Sini saya akan membacakan kesimpulannya, di mana waran adalah opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam beberapa tahun. Penerbitan waran biasanya disertakan pada sekuritas lain seperti saham dan obligasi untuk lebih menarik minat pemodal. Manfaat dari waran adalah pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut di pasar sekunder. Lalu ada obligasi konversi, adalah suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbit obligasi tersebut. Ini merupakan sekuritas hibrida, yaitu suatu security yang terdiri dari dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Obligasi konversi ini dapat diperbandingkan secara short. REIT atau sertifikat bukti REIT adalah efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk memberi saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Emiten akan mengeluarkan saham baru dengan proporsi dan harga tertentu yang sudah ditetapkan. REIT akan diterbitkan pada penawaran umum, terbatas, atau disebut sebagai REIT issue. Baik, sekian dari pemaparan materi kami dari kelompok 14. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan materi. Selamat malam, Pak Sunar, dan selamat malam teman-teman.